pastinya terjadi penurunan. Karena semakin banyak jamur itu tumbuh, semakin banyak pula nutrisi yang harus diberikan. Oke guys, kembali lagi bersama gue Imam Nurholik di channel Nurholik Agriculture and Farming. Ayo, gimana kabar kalian? Selama seminggu inilah ya. Seminggu ini ya saya sedang sedikit padat jadwalnya, sehingganya belum sempat upload terkait video yang selanjutnya terkait budidaya jamur jungle, setelah itu perawatan jamur jungle, setelah itu pemanenan jamur jungle yang kemarin part 1, yang kemarin ini part 1 ya, dan yang ini nih part 2. Dan ini spesialnya kalian akan sedikit melihat terkait panen rayanya ya, karena wah itu sedikit kan apa ya, kesenangan bagi saya, yaitu pembudidayanya sendiri, dan alhamdulillahnya berhasil walaupun banyak catatan, dan itulah fungsinya untuk evaluasi selanjutnya di tanam berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini jika bermanfaat buat kalian, dan jangan sampai orang lain tidak mendapatkan manfaatnya. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurholik Agriculture and Farming. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait panen rayanya. Nah, pada panen ke-6 ini kita akan masuk periode panen raya. Nah, sebelumnya kita sudah memanajemen panen sehingganya 2 hari sekali. Itu karena ketumpuk dengan kesibukan, dan pada saat masuk periode ini kita sudah mengatur ulang manajemennya supaya bisa panen tiap hari, karena yaitu kebutuhan pasarnya cukup besar dan barangnya masih sedikit, sehingganya supaya tidak mengecewakan pelanggan, kita coba untuk panen setiap hari walaupun tidak terpenuhi semua. Oke, begini cara proses pemanenannya. Dicabut. Kenapa dicabut? Karena pada saat dipetik atau dipotong, dia akan meninggalkan akar, dan menurut akal saya, pada saat akar itu ditinggalkan, itu akan menghambat calon-calon atau benih-benih yang akan tumbuh, sehingganya saya bersihkan. Dan setelah panen kita lakukan penyiraman kembali. Untuk di periode sebelumnya itu kan belum masuk panen raya ya, dari 1 sampai 5 itu masih cukup nutrisinya, sehingganya kita tidak memakai banyak penambahan nutrisi pada saat penyiraman. Dan pada saat mulai panen raya seperti ini, kita sudah harus mensuplai kembali nutrisinya, karena pada saat di panen raya ini banyak panenannya. Nah, begini keadaannya. Kalau jamur-jamur ini tidak kita suplai nutrisinya, dia akan berhenti. Mentok-mentok itu di hari-hari ke-10 ataupun ke-11 itu sudah nggak panen lagi, dia sudah kecil-kecil. Maka dari itu, mulai dari panen raya sudah kita suplai nutrisinya. Dan ini setelah keadaan dipanen, kita sisahkan untuk besok harinya, dan kita tambahkan nutrisi yang banyak supaya jamurnya besar-besar dan lebat. Tuh dia, begini keadaannya. Masih rapat dan kecil-kecil. Tuh, kecil-kecil sekali. Percaya nggak kalau besok ini, wah, kalian akan kaget sih dengan ukuran dan bentuknya ternyata besar-besar. Kurang lebih seperti ini nih. Nah, dia di pucuknya itu, kepalanya itu sudah mulai membesar dan batang-batangnya sudah mulai juga membesar. Ini terjadi karena nutrisi yang tersedia itu masih cukup.
sehingganya dia masih dapat produktif. Dan 1 minggu ke depan keadaannya akan seperti ini terus, kurang lebih. Pastinya terjadi penurunan, karena semakin banyak jamur itu tumbuh, semakin banyak pula nutrisi yang harus diberikan. Dan nutrisi-nutrisi yang sudah kita berikan di awal pada saat proses persiapan itu akan diserap oleh jamur supaya mereka bisa tumbuh baik. Maka dari itu pentingnya penambahan nutrisi pada saat panen raya ini untuk memperpanjang masa pemanenannya nanti supaya bisa bertahan lama dan konsisten. Walaupun terjadi penurunan tidak terlalu signifikan, sehingga kita tetap bisa memenuhi kebutuhan pelanggan kita. Walaupun barang kita masih sedikit, tuh dia. Ya, karena sebanyak ini sih saya panennya sampai malam, karena yaitu mulai dari pulang kerja jam 5 sampai selesai. Nah, selesainya itu kurang lebih setelah isya, kurang lebih jam 8, dan itu masih butuh packing segala macam dan lain-lain. Nanti kita bahas. Kurang lebih begini, kita cabut semuanya supaya dia nggak telat panen. Pada saat jamur telat panen, dia akan mekar dan menghitam dan tidak lama akan melayu, sehingganya untuk masuk ke pasar dia kurang diminati. Oke, ini dia proses yang saya lakukan setelah pemanenan atau proses pasca panen. Kita atur dulu timbangannya, kita netralkan. Walaupun saya menjualnya menggunakan pack atau per pack gitu, per pak, per pieces, saya tetap menimbangnya sesuai dengan standar yang saya gunakan untuk proses penjualan. Maka dari itu insya Allah akurat. Tuh dia. Dan proses pasca panennya saya menggunakan plastik wrap, setelah itu styrofoam, dan itu saya lakukan supaya kualitas jamur tetap terjaga. Karena namanya jamur, rata-rata jamur itu tidak dapat bertahan lama, dia akan terjadi kerusakan baik dari bentuk, rasa, aroma, dan lain-lain. Oke, kemarin di sebelumnya sudah kita bahas terkait nutrisi, tetapi belum ada yang komentar tuh. Kalau di video kali ini ada yang mau komentar lagi terkait nutrisi, insya Allah secepatnya kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini. 1 pack sebanyak kurang dari 1 besek atau wadah ya, kalau orang-orang biasa nyebutnya besek sih. Nah, pada video kali ini cukup sekian. Salah kata perbuatan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam peternak, sukses selalu. Jangan lupa like, comment, and share video ini supaya video ini dapat lebih bermanfaat untuk orang banyak, dan supaya saya bisa tetap semangat, tetap mengonten dan men-share banyak ilmu untuk kalian semua.